Selamat siang pemirsa Paga TV Malang dimanapun Anda berada. Saat ini kami Bang Kumis Ogi dalam acara talkshow bersama narasumber yang sudah hadir di hadapan pemirsa. Untuk lebih jelasnya kami langsung mewawancarai beliau. Silakan Mbak untuk memperkenalkan diri dulu kepada para pemirsa. Oke. Terima kasih Pak Sugianto. Perkenalkan nama saya Dewi Sukma, biasa dipanggil Desuk. Saya dari ukmindonesia.id, yaitu sebuah web portal untuk pengembangan UMKM naik kelas di bawah Universitas Indonesia. Ya, maksud dan tujuan datang ke Malang tadi kan kelihatannya sudah akrab dengan Mbak Maria. Betul, betul, betul. Ya, jadi Bu Maria Carmela adalah salah satu binaan kami di program UNDP, yaitu program Bootcamp Bisnis Lestari dan juga program UN Women atau We Rise itu untuk bisnis perempuan. Jadi beliau salah satu peserta kami dan cukup aktif di grup, sehingga saya ketika diberitahukan ada ini ya di Smart itu lumayan sangat antusias. Kayaknya sepertinya ada keberpihakan dari sebuah institusi di daerah, yaitu khususnya DPRD Malang terhadap pemberdayaan kaum disabilitas. Itu baru pertama kali sih Pak saya lihat, jadi saya sangat mengapresiasi dan cukup senang akhirnya ada pemerintah daerah atau mungkin lembaga di daerah ya yang fokus ke hal tersebut. Dari Jakarta tadi juga Mbak Dewi Puspa disambut oleh anggota Dewan Komisi D yaitu Bapak Wanedi. Bagaimana kesan dan pesannya dalam memberikan pengarahan atau sambutan berkaitan dengan UMKM? Oke, kepada Bapak Wanedi sangat-sangat antusias ya, khususnya beliau sebagai seorang politisi bisa mengembangkan atau fokus ke isu yang mungkin sedang hangat diperbincangkan gitu, khususnya pada saat pandemi ini, yaitu UMKM dan juga keberpihakan sesuai dengan poin di SDG, yaitu Youth, Women, dan Disable, sehingga ini sebagai sebuah langkah yang sangat saya apresiasi sih, bahwa ada ketua komisi di DPRD ya yang fokus ke isu ini dan semoga nantinya bisa menjadi replikasi dan juga bisa di copy paste oleh daerah-daerah lainnya atau lembaga lainnya gitu. Pak Wanedi lebih menekankan kepada perihal apa tadi yang berkaitan dengan UMKM? Oke, dukungan yang bisa disampaikan oleh beliau adalah dari sisi posisi beliau sebagai wakil rakyat ya Pak, di mana beliau akan menyampaikan untuk misalkan di Smart ini bisa naik kelas, itu mungkin butuh perizinan, legalitas, itu akan bisa dipermudah dan dibantu oleh pihak DPRD gitu. Jadi mungkin bisa disampaikan di OPD atau tadi beliau menyampaikan juga pengennya sih ada di Smart gitu kan, di seluruh pojok OPD atau pemerintah daerah Kota Malang gitu. Mbak Dewi Puspa melihat UMKM di Indonesia saat ini ya, tentu kan ada perbedaan antara sebelum pandemi, setelah pandemi seperti ini, dan saat ini juga belum berakhir. Iya betul, perbedaannya mungkin sangat signifikan dari sisi inklusi atau keterlibatan di dunia ekosistem digital ya Pak. Dimana dulu mungkin kami juga kan berbasis riset ya, dimana kami ketika melihat ada transformasi menuju digital market atau mungkin online gitu kan, itu masih butuh waktu sekitar 10 tahun gitu. Ternyata ini kayaknya kami baru 4 tahun ternyata sudah sangat-sangat banyak gitu kan yang menjadi member kami, terus kemudian semua orang itu sepertinya beralih ke online. Bahkan kita bisa lihat gitu kan transaksi marketplace itu meningkat kalau nggak salah 100 triliun selama tahun 2020 kemarin waktu pandemi. Jadi ini karena orang di rumah, jadi mungkin meningkatnya luar biasa sih Pak gitu. Dan kita UMKM sih kalau mau bertahan ya ibaratnya tahan banting gitu ya, mau nggak mau harus adaptasi dengan kondisi tersebut gitu kan. Mungkin ya bisa beralih ke online, inovasi yang lain, atau mungkin kalau kami ada modul namanya bisnis lestari, yaitu bisnis yang tahan banting, sirkuler, dan inklusif begitu. Dari perubahan era konvensional menuju era digital, ini ada yang sudah siap, ada yang belum, terlebih pelaku usaha yang sudah lansia ya. Kalau anak muda itu mungkin masih bisa belajar dengan cepat. Ini bagaimana cara mensikapinya, Mbak Puspa, Dewi Puspa sebagai
orang yang membimbing atau memberi pengarahan di lapangan. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Memang itu sangat-sangat ini ya susah untuk dilakukan pada awalnya. Jadi mungkin kami membuat program itu berdasarkan layer literasi digital dari setiap peserta. Jadi misalkan untuk yang pedagang pasar tradisional itu kami programnya adalah hanya perkenalan menggunakan WhatsApp bisnis. Jadi tidak perlu memperkenalkan sampai yang digital marketing yang rumit-rumit gitu. Misalkan bikin foto produk atau apa nggak perlu gitu. Jadi mungkin mereka butuhnya hanya tool sederhana yang ada di HP mereka masing-masing. Jadi kami sangat-sangat ini sih berbasis pemetaan kebutuhan dari setiap kelompok member atau binaan kami ya. Jadi nggak tiba-tiba ketika semua orang bicara tentang e-commerce, kami langsung masuk ke e-commerce, enggak seperti itu, tapi pelan-pelan dulu. Dari WhatsApp, terus kemudian Facebook page, terus kemudian baru deh kita nanti ngomongin soal marketplace gitu atau e-commerce gitu sih. Ya, kan ke Malang baru sekali ini ya. Sekilas melihat perkembangan UMKM ini bagaimana dilihat dari yang apa namanya Bitmat anak berkebutuhan khusus ini memang ada dan diapresiasi oleh Dewan kita di Kota Malang. Ya, yang tidak berkebutuhan khusus loh, sebenarnya kan harus bisa meningkatkan produktivitas yang lebih tinggi. Saya melihatnya seperti ini sih, Pak. Mungkin, dulu gitu kan, ketika kita melihat, kaum disabilitas atau berkebutuhan khusus itu kayak, apa ya, butuh SOP baru atau suatu hal yang lebih merepotkan dibanding cara konvensional lainnya. Jadi misalkan mereka menjadi karyawan, diberikan pendidikan vokasi kayak tadi disebutkan oleh salah satu, peserta pertemuan gitu ya, itu mereka diberikan bengkel kerja segala macam gitu kan. Tapi yang lebih penting adalah menyalurkan ketertarikan mereka dan mereka diakui ada gitu. Nah, dengan adanya di Smart ini saya rasa bukti bahwa mereka tuh eksis dan ada dan punya kontribusi ke perekonomian itu penting sih untuk diakui dan ini patut diapresiasi begitu sih. Yang terakhir, apa yang bisa diharapkan dan sekaligus mungkin arahan atau bimbingan kepada para pelaku UMKM sehingga UMKM di Indonesia ini bisa menopang ekonomi bangsa dengan baik. Oke, kalau harapannya sih, UMKM tuh harus memperbaiki literasinya ya. Kita tahu bahwa, semua orang punya smartphone, 95% mungkin punya gitu, tapi bahkan nggak ada yang sadar bahwa bisa loh menyimpan kontak di email gitu atau di Gmail gitu. Nah, itu mungkin literasi sederhana-sederhana itu yang perlu ditingkatkan dulu sih, baru nanti kita bicarakan soal hal-hal lain seperti mungkin WhatsApp bisnis dulu, baru nanti ke media sosial, baru nanti e-commerce gitu. Jadi resiko-resiko internal seperti kelupaan password, buka email aja kadang lupa passwordnya yang mana, itu kita selesaikan dulu lah gitu, literasi digital tadi. Baru nanti kita fokus ke yang lainnya, begitu sih harapannya. Terima kasih Mbak Dewi sudah memberikan beberapa makna positif buat para pelaku UMKM di Indonesia dan terkhusus di Malang pada hari ini karena beliau berada di Malang ya. Meninjau langsung kegiatan Niki dan semoga apa yang disampaikan beliau bisa memberikan manfaat positif untuk pelaku UMKM. Saya yang bertugas Bang Kumis Suki mengucapkan selamat siang, sampai jumpa. Pakak TV, pancen api gak adek komen. Oh, oke.